Kabar baik, sekolah tatap muka kembali dibuka Juli 2021. Tentunya dengan pendidik divaksin dan menerapkan protokol. Apakah Anda setuju? Sekolah tatap muka kembali dibuka Juli 2021. Mas Menteri Nadiem sudah mengabarkan di beberapa kesempatan. Kita ikuti kabar dari kementerian dan juga ini hasil penelitian dari internasional ya. Nadiem menyatakan mal hingga kantor sudah buka, saatnya sekolah tatap muka terbatas juga mulai dibuka. Nah, ini Paman Apik akan bacakan dalam berita internasional. Barangkali Paman Apik langsung pakai bahasa Indonesia saja ya. Kita menyaksikan anak-anak berkumpul bersama di kelas yang ramai dan di negara tersebut itu anaknya itu sangat banyak di dalam ruang yang sempit. Nah, perkumpulan kayak ini itu adalah lingkungan yang ideal untuk penyebaran virus, kata peneliti Calderon Margalit. Jadi anak-anak berkumpul di kelas yang ramai, ruangnya sempit. Gimana hasil penelitiannya? Ternyata anak-anak itu tidak menyebarkan virus. Menteri Nadiem ya, anak-anak kita tidak sabar lagi untuk belajar tatap muka. Nah, ini kira-kira kita akan coba bacakan dalam bahasa Indonesianya. Riset dari penelitian tadi, grupnya memberikan hasil studi bahwa bukti-bukti bahwa transmisi virus, penularan virus, itu sebagian besar dari orang dewasa ke anak-anak. Dan bukan sebaliknya. Paman Apik ulangi ya. Dari risetnya, dari penelitian bahwa virus ini bertransmisi atau menyebar dari orang dewasa ke anak-anak. Bukan sebaliknya. Dan menyarankan peneliti ini hanya sedikit sekolah yang ditutup. Karena tidak adanya atau sedikit sekali penularan dari anak-anak ke orang dewasa. Jadi bisa diabaikan. Oke. Sehingga penularan yang cepat dari anak-anak itu tidak proporsional dalam konteks ini ya. Jadi nggak ada penularan yang banyak dari anak-anak, dari siswa dalam konteks ini. Sehingga tidak berisiko ketika anak-anak itu bersekolah. Nah, ketika anak-anak tidak bersekolah, maka disebutnya ini tidak etis sebenarnya, melanggar hak anak-anak untuk belajar. Itu hasil penelitian ya. Oke. Dan kemudian dia melanjutkan menyarankan ini benar-benar tidak adil bagi anak-anak. Ini sangat menyakitkan dan saya tidak yakin bahwa kita akan mengetahui kerusakan atau kerugian yang disebabkan kalau kita terus menutup sekolah-sekolah itu. Maka peneliti ini menyarankan untuk membuka sekolah. Lesson learn-nya, apa yang bisa kita pelajari, diringkaskan adalah untuk dunia, yaitu anak-anak bukanlah penyebar virus yang besar. Anak-anak bukan penyebar virus. Maka jaga sekolah yang tutup itu hanya sedikit. Sebagian besar sekolah harus buka. Kira-kira gitu. Ini hasil penelitian. Sehingga ketika Mas Nadiem mengusulkan untuk membuka sekolah dengan standar yang ketat, itu masuk akal. Dan dari kajian Paman Apik tentang filsafat dinamis, memang sudah waktunya untuk buka sekolah. Presiden Jokowi ya, sekolah tatap muka hanya 2 hari sepekan, tak boleh lebih 2 jam sehari. Nah, ini ide menarik juga. Jadi dimulai dari singkat, dan nanti kalau sudah aman boleh ditambah, kalau beresiko ya pakai pembatasan mikro. Ini spesial dari Paman Apik bahwa yang paling dilarang adalah makan bersama. Baik guru, siswa, tenaga pendidik, jangan sampai ada yang makan bersama. Karena makan bersama ini kemungkinan besar penularan droplet akan bisa terjadi. Di ruang kelas, di ruang guru, di ruang sekolah, di warung, dimanapun, hindari makan bersama atau minum bersama. Semoga Indonesia makin jaya,
makin maju dengan pendidikan yang lebih baik. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen-komennya dan sarannya di kolom komentar bawah ini. Sekolah Tatap Muka kembali dibuka Juli 2021. Itu rencananya. Terima kasih. Silakan like, subscribe, dan share.